Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Marta Ora dengan NIM G0024168 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai traktus respiratorius superior. Nah, pada yang pertama, saya akan membahas mengenai sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis sendiri, dia itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama, ini berdasarkan anterior atau dari depan dan juga tampak lateral atau dari samping. Nah, untuk sinus paranasalis yang pertama itu ada sinus frontalis di sini. Nih. Dia itu terletak di frontal. Lalu ada sinus ethmoidalis di sebelah sini. Lalu ada sinus maxillaris dan juga ada sinus sphenoidalis. Nah, untuk sinus sphenoidalis sendiri dia itu di sini, di bagian kalau bisa dilihat lebih jelas di bagian lateral. Nah, berikutnya ini merupakan bagian dari dalam. Nah, bagian dari dalam sendiri di nasus sendiri itu ada septum nasi dan juga ada koana serta ada palatum durum. Palatum durum ini berarti kan os atau tulang. Terus dia juga di sini ada tonsilla pharyngea, lalu ada torus tubaris dan juga ada ostium pharyngeum tubae additive dan juga ada palatum mole di bagian sini. Nah, di kavitas nasi sendiri itu kan ada apertura. Nah, tadi apertura yang paling pertama atau pintu masuk yang pertama itu adalah nares. Nares ini merupakan lubang hidung. Lalu pintu keluarnya itu merupakan koana atau bisa disebut juga dengan apertura nasalis posterior karena dia terletak di bagian belakang. Sedangkan untuk nares sendiri dia bisa disebut dengan apertura nasalis anterior karena terletak di depan. Nah, berikutnya ada juga namanya septum nasi di daerah sini. Lalu ada nasus externus, terus juga dia tersusun tadi dengan orofaring dan ada cavitas oris. Nah, untuk regionnya sendiri dari nasus ini atau dari hidung dia itu ada vestibulum nasi, regio respiratoria dan juga regio olfaktoria. Nah, ini bagian dari jika kita memotong pada bagian sagital atau potongan secara sagital. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri pertama, ini kan tadi ada yang namanya nasus, lubang hidung. Nah, masuk ke sini itu ada nasal tubula. Lalu di bagian 3 sini itu ada konka atau nasal konka. Yang pertama itu bagian atas itu superior, di tengah itu medial dan juga di bawah itu inferior. Lalu di bagian atas ini ada namanya olfactorium epithelium atau tempat melekatnya saraf olfaktorius. Lalu di sini ada frontal sinus dan di sini juga ada sphenoidalis sinus. Terus dia juga dilewati oleh kayak semacam jalan, itu namanya meatus. Nah, itu pertama di bagian atas itu namanya nasal meatus superior, di bagian tengah ini nasal meatus medial atau middle, dan di paling bawah itu nasal meatus yang inferior. Berikutnya nanti di daerah sini itu ada namanya pharyngeal tonsil. Dimana pharyngeal tonsil itu kalau misal pharyngeal tonsil. Terus di mundur lagi ke belakang itu ada di sini nasofaring, terus dia juga ada orofaring dan juga laryngofaring di bagian sini. Nah, di nasofaring itu dia terdapat opening of auditory tube, di mana dia itu menyambungkan dengan bagian telinga. Lalu ada uvula di sini. Lalu ada palatin tonsil, ada orofaring juga dan juga di sini ada epiglottis. Lalu di bagian sini juga ada namanya lingual tonsil. Dan di bagian bawah itu ada esophagus, trakea. Lalu nanti akan masuk ke laring dan juga ada vocal fold dan juga di laring nanti akan ada tiroid, krikotoid dan tiroid, kelenjar tiroid. Nah, berikutnya adalah vasikularisasi dari
kafum nasal atau bagian hidung ini. Nah, untuk pertama aliran darahnya itu, pertama dia itu akan masuk, dia akan berasal dari arteri karotis interna et externa, yaitu dia merupakan cabang dari arteri karotis. Cabang dari arteri karotis eksterna itu berupa arteris spenopalatina, lalu arteri palatina mayor, nih arteri spenopalatina, lalu ada arteri palatina mayor, ada arteri labialis superior, dan juga ramus lateralis nasti. Lalu di bagian yang arteri karotis interna ini, dia juga di percabangannya itu berupa arteri ethmoidalis anterior dan juga arteri ethmoidalis ini anterior dan juga ethmoidalis superior posterior. Lalu vena-venanya juga dia itu mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Jadi ada di sini pertama alirannya ini menuju ke vena facialis, lalu ini alirannya nanti akan menuju ke sinus cavernosus dalam kavitas krani. Lalu di sini ada vena nasalis dalam foramen cakeum, dan juga nanti alirannya itu akan mengarah kepada aliran plexus pterygoideus dalam fossa infratemporalis. Nah, di bagian sini dia juga sering terjadi pendarahan karena di sini tuh ada yang namanya vasikularisasi atau pembuluh darah yang namanya Kesselbach, di mana dia itu kan paling depan, jadi dia lebih cenderung terjadi epistaxis atau pendarahan pada hidung. Nah, berikutnya adalah vasikularisasi. Nah, untuk nasu sendiri atau kavitas nasi, dia itu divasikularisasi oleh beberapa. Pertama, untuk sensorik penciuman, dia divasikularisasi oleh nervus olfactorius. Nah, ini nervus olfactorius itu ketika kita merasakan bau seperti ada harum atau menunjukkan kayak bau gitu. Terus ada sensorik umum, dia itu merupakan cabang dari nervus ophthalmicus, di mana nanti ada nervus ethmoidalis anterior, nervus ethmoidalis posterior, dan juga nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris. Lalu juga untuk secara otonom dia itu diinervasi oleh nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Lalu berikutnya kita akan masuk ke faring. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa faring itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, untuk nasofaring sendiri dia itu terdapat dia itu setinggi dengan VC1 sampai VC2. Dia fungsinya sebagai respirasi. Nah, pertama dia di nasofaring sendiri dia itu terdapat kokana, opte, tonsilla pharyngea, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Nah, ini ada opte, lalu ada tonsilla pharyngea, ada torus tubarius, ada recessus pharyngeus, dan juga ada torus levatorius. Terus di bagian orofaringnya itu terdapat plica salpingolarynx, tonsilla palatina, dan juga dia ini letaknya secara skeletopis itu berada pada VC2 sampai VC3. Nah, selain dari ini dia juga terdapat fossa tonsilla, tonsilla palatina, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan istium faucicum. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada laryngofaring. Dia itu secara skeletopis terletak pada VC3 sampai VC5. Di mana pada area sini itu terdapat fossa viriformis dan juga arytus laryngeus. Nah, berikutnya untuk inervasi sendiri, untuk arterinya dia itu ada arteri maxillaris pada area sini, lalu ada arteri palatina ascendens berarti atas, berarti dia terletak di atas. Terus ada ramus tonsillaris, ada arteri facialis karena dia mengarah ke facial, lalu ada arteri lingualis karena dia mengarah ke lingual, dan arteri pharyngea ascendens serta ramus pharyngeus.
Lalu untuk venanya sendiri itu pertama ada plexus pterygoideus. Plexus karena dia itu membentuk seperti anyaman-anyaman. Lalu vena facialis dan juga vena jugularis interna. Berikutnya kita akan masuk ke laring. Nah, di laring itu dia itu pertama secara skeletopis terletak pada VC3 sampai VC6. Nah, dia itu terdapat skeleton laringis, ada jaringan lurak berupa kartilago, lalu ada kavitas dan juga beberapa muskuli. Nah, untuk laring sendiri pertama dia ada hyoid bone, ada epiglottis, thyroid membran, lalu juga ada thyroid glands atau kelenjar tiroid, dan juga ada kartilago dari trakea. Nah, untuk laring sendiri dia hubungan dengan kavitas lainnya itu ada ini kan kavitas nasi pada hidung dan ini kavitas oris, jadi laring itu terletak di daerah sini. Dia itu bersebelahan dengan esofagus. Nah, berikutnya ini adalah kartilago. Nah, pertama ada kartilago cricoidea, di mana di sini tuh dia bisa kita lihat ini tuh ada jalur nafas atau saluran pernafasan. Lalu terdapat facies articularis thyroidea, lalu facies articularis arytenoidea, dan juga di sini ini letak dari cartilago cricoidea, di mana dia ada arcus cartilaginis cricoidea. Lalu berikutnya ada cartilago corniculata dan cuneiformis, di mana cartilago corniculata itu letaknya di sini di atas dari cartilago arytenoidea dan juga cartilago cuneiformis. Nah, untuk cartilago arytenoidea dia itu terletaknya di atas dari cartilago cricoidea. Sedangkan untuk yang penyambung-penyambung lainnya itu ada namanya ligamen extrinsic laring, di mana dia itu ada ligamentum hyoepigloticum, dia itu menyambungkan dengan tulang hyoideum, dan juga ada ligamentum thyroideum laterale, di mana dia itu menyambungkan dengan cartilago trachea, dan juga ada apertura untuk ramus internus nervus laryngeus superior dan arteria yang terkait. Lalu ada membran tiroidea dan juga ada ligamentum thyroideum medialis serta ligamentum cricotracheale. Nah, ini merupakan bagian dalam atau fungsi fonasi dan respirasi ketika laring. Nah, pada respirasi yang tenang atau ketika biasa itu plika vokalisnya itu akan terbuka, dan juga plika vestibularisnya ini tadi akan terbuka juga, jadi kayak bentuk A gitu. Nah, ini nanti ini bisa kita lihat plika aripiglotikanya akan membantu dari plika vokalis. Lalu ketika fonasi itu ketika kita berbicara, nah dia plika vokalisnya ini akan teraduksi dan bergetar saat udara didorong di antaranya, dimana posisi plika vokalis itu akan tertutup ketika kita berbicara, sehingga udara itu akan melewati dari plika vokalisnya ini. Lalu nanti vesitubulum laringis akan terbuka. Lalu untuk inervasi paksa dia itu ini bisa kita lihat plika vokalisnya ini teraduksi dan rima glottidisnya itu terbuka lebar, di mana vesitubulum larisnya ini nih terbuka secara lebar. Lalu untuk upaya penutupan, di mana ini berbeda dengan fonasi, karena di fonasi itu plika vokalisnya itu tertutup, tapi plika vestibularisnya ini masih terbuka. Sedangkan untuk upaya penutupan ini dia plika vokalis dan plika vestibularisnya itu teraduksi dan tertutup rapat, sehingga rima glottidis dan rima vestibulinya juga ikut tertutup. Lalu ketika kita menelan ini nanti epiglottisnya ini dia itu akan mengayun ke bawah menuju arytenoidea dan aditus laryngisnya akan menyempit. Kenapa hal ini terjadi? Agar makanan yang sudah
masuk, makanan atau bolus yang sudah masuk itu tidak masuk ke dalam bagian saluran pernafasan, sehingga ketika kita berbicara nanti epiglotisnya ini malah akan naik. Jadi makanannya itu akan masuk ke dalam plica vokalis, masuk ke dalam saluran pernafasan melalui plica vokalis. Oke, berikutnya adalah untuk inervasi. Nah, untuk arterinya sendiri, arteri dari laringnya itu pertama ada arteri laringeal superior, dia merupakan cabang dari arteri tiroidea superior. Lalu ada arteri laringeal inferior, merupakan cabang dari arteri tiroidea inferior. Lalu ada arteri krikotioidea, cabang dari arteri tiroidea superior. Lalu untuk vena sendiri, pertama ada vena laringeal superior dan vena laringeal inferior, di sini dan di sini. Nah, vena laringeal superior ini dia akan bercabang menjadi, dia itu merupakan percabangan dari vena tiroidea superior, dan ini merupakan percabangan dari vena jugularis interna. Sedangkan untuk vena laringeal inferior, dia merupakan percabangan dari vena tiroidea inferior dan juga percabangan dari vena brachiocephalica sinistra. Oke, untuk inervasi yang tadi dari laring sendiri, dia itu diinervasi oleh sistem motorik dan juga sensorik, dimana untuk motorik dia diinervasi oleh nervus 10, sedangkan untuk sensorik pada bagian atas plica vokalis dia itu diinervasi oleh nervus laryngeus superius, dan juga di bawah plica vokalis diinervasi oleh nervus laryngeus recurrens. Jadi di bawah di atas plica itu nervus laryngeus superius, sedangkan di bawah plica itu nervus laryngeus recurrens. Oke, sekian dari saya mengenai traktus respiratorius superior. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.